Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diaul Fikri, umur 25 tahun, dan saya adalah salah satu peserta dari PPLK Universitas Islam Malang. Terima kasih terlebih dahulu saya haturkan kepada Bapak Kepala Sekolah MTS TMI Pujon, kepada Bapak Wakakurikulum Bapak Nur Khalid SPDI, dan seluruh jajaran dan stakeholder MTS TMI NU Pujon yang telah berkenan menerima kami dengan sangat baik. Semoga dengan berpartisipasinya kami dalam pembelajaran dapat menambah wawasan dan semangat teman-teman dalam mengeksplor ilmu pengetahuan secara lebih jauh. Oke teman-teman, dalam beberapa minggu ke depan saya akan menemani teman-teman semua untuk belajar dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang selama ini diampu oleh Bapak Nur Khalid. Mari kita simak penjelasan berikut. Let's check it out. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi dari pelajaran sebelumnya, yaitu tentang latar belakang berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Jadi, keruntuhan dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi menjadi tonggak awal berdirinya dinasti Bani Abbasiyah. Dinamakan dinasti Bani Abbasiyah karena para pendiri dan para penguasanya adalah keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yang dimana beliau adalah paman dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekitar awal abad ke-8 atau 720 Masehi, kebencian terhadap pemerintah dinasti Bani Umayyah telah tersebar luas. Kelompok-kelompok yang merasa tidak puas mulai bermunculan dan membentuk suatu kekuatan gabungan yang dikoordinasi oleh keturunan Al-Abbas. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya adalah yang pertama, kelompok Muslim non-Arab atau Mawali, atau sering juga sekarang disebut dengan kaum Ajam, yang memprotes kedudukan mereka sebagai warga kelas 2 di bawah orang-orang Muslim Arab. Kemudian yang kedua adalah kelompok Khawarij dan Syiah yang menganggap dinasti Umayyah sebagai perampas kursi kekhalifahan. Kemudian yang ketiga adalah kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak yang merasa sakit hati atas status istimewa penduduk Suriah. Kemudian kelompok yang keempat adalah Muslim yang soleh, baik Arab maupun negara non-Arab atau daerah non-Arab, yang memandang keluarga dinasti Bani Umayyah telah bergaya hidup mewah dan jauh dari cara-cara hidup Islam. Sementara itu, Muhammad bin Ali sangat berambisi untuk merebut kekuasaan dari tangan Bani Umayyah yang dianggap telah berbuat zalim. Untuk mewujudkan keinginannya itu, Muhammad bin Ali menggunakan taktik dan strategi dengan menyusun rencana propaganda menyebarkan isu anti pemerintah Bani Umayyah. Pada awal propaganda yang dilakukan Muhammad bin Ali tidak menggunakan atau menonjolkan nama Bani Abbasiyah, tetapi menggunakan nama Bani Hashim. Hal itu tujuannya adalah untuk mencegah perpecahan antara orang Syiah selaku pengikut Ali bin Abi Thalib dan mencegah perpecahan antara
Syiah dan pendukung dari Bani Abbas, karena kedua golongan ini masih termasuk keluarga Bani Hashim. Strategi yang dijalankan Muhammad bin Ali tentunya sangat berhasil. Ya. Untuk melaksanakan propaganda itu, mereka mengangkat 12 orang propagandaris yang terkenal yang tersebar ke daerah-daerah Khurasan, Kufah, Irak, bahkan sampai ke Mekah. Dalam usaha menyebarkan propaganda itu, dijelaskan tujuan mereka yaitu untuk keadilan dan kebijaksanaan dari pemerintah Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Muhammad bin Ali menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai pusat kekuatan penyebaran propaganda. Dua kota itu dianggap sangat strategis sebagai benteng pertahanan bila terjadi serangan dari Bani Umayyah. Karena di dalam kedua kota ini banyak bermukim masyarakat Islam yang bukan Arab atau kaum Ajam, yang sangat tidak puas terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Ketidakpuasan masyarakat Muslim yang bukan Arab sangat besar pengaruhnya dalam proses kehancuran Daulah Bani Umayyah. Dan jumlah mereka semakin lama semakin banyak ya. Mulai memimpin mereka Abu Muslim Al-Khurasani, mereka menyatakan dukungannya terhadap gerakan keluarga Bani Abbas. Keberhasilan propaganda Abu Muslim Al-Khurasani seiring dengan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Bani Umayyah, sebab pada waktu itu dinasti Umayyah dipimpin oleh khalifah-khalifah yang lemah baik dalam segi keilmuan, akhlak maupun iman. Dinasti Umayyah juga tengah dilanda oleh pertikaian antara keluarga istana untuk mendapatkan kekuasaan. Ya, sedang berebut kekuasaan, sedangkan di sisi lain juga tidak memperdulikan masyarakat sehingga mereka tidak mampu menahan serangan keluarga Bani Abbas yang semakin gencar dan kuat. Satu persatu kota yang dijadikan pusat kekuasaan dinasti Bani Umayyah dapat ditaklukkan. Keluarga dan para pendukung Bani Umayyah ditangkap dan dibunuh. Kota Damaskus, ibu kota kerajaan Bani Umayyah, juga terkepung oleh pasukan Abu Muslim Al-Khurasani. Untuk mempertahankan diri, Khalifah Marwan bin Muhammad memerintahkan pasukannya agar memerangi pasukan Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Maka terjadilah peperangan yang sengit antar dua pasukan besar di Zabhulu pada tahun 130 Hijriah atau 748 Masehi, yang membuat pasukan Marwan II terdesak. Kemudian melihat keadaan yang tidak menguntungkan tersebut, kemudian Khalifah Marwan bin Muhammad melarikan diri ke Mesir ya. Sedangkan keluarga dan para pendukung dan sahabatnya terbunuh. Namun pada akhirnya pasukan Abdul Abbas As-Saffah menangkap Khalifah Marwan dan membunuhnya di kota Fuswat, Mesir. Sekian penjelasan pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.